Badan kapal selam terbuat dari logam yang massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air laut. Mengapa kapal selam dapat dibuat mengapung di atas permukaan air? Bagaimana caranya kapal selam dapat diatur mengapung dan menyelam ke dalam lautan? Manusia tidak dapat menyelam lebih dari kedalaman 120 meter karena tekanan hidrostatis air akan menghancurkannya. Mengapa kapal selam dapat menyelam jauh ke dalam laut? Untuk mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, ayo pelajari bab ini dengan antusias. Video kali ini saya akan membahas mengenai fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu mari kita bahas mengenai besaran yang penting, yaitu adalah tekanan. Tekanan yang pertama adalah tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua paku A dan B, masing-masing diberikan gaya sebesar 1000 Newton. Namun ujung dari paku A itu adalah tumpul, sedangkan ujung di paku B adalah runcing. Maka tekanan zat padat ini akan berbeda. Tekanan zat padat itu dipengaruhi oleh gaya F, kemudian luas penampang pada benda. Jadi tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Berdasarkan matematis, tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Gaya itu adalah F dan A itu adalah luas penampang atau luas permukaan tekan. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Pada saat kita menyelam ke dalam zat cair, ternyata kita mendapatkan tekanan hidrostatis oleh zat cair yang berada di atasnya. Ini adalah penyelam pertama, ini penyelam kedua. Tekanan yang dialami kedua penyelam ini berbeda. Lebih besar tekanan hidrostatisnya yang dialami oleh orang yang kedua. Kalau kita perhatikan, ternyata yang mempengaruhi tekanan hidrostatis salah satunya adalah kedalaman. Penyelam pertama menyelam dengan kedalaman 10 meter, orang yang kedua menyelam dengan kedalaman 15 meter. Semakin dalam kita menyelam, semakin besar tekanan hidrostatis yang kita dapatkan. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, H kedalaman zat cair dari permukaan. Kemudian tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair yang berada di atasnya ditambah lagi tekanan atmosfer yang berada di atas permukaan zat cair tersebut. Secara matematis, tekanan mutlak dirumuskan PO itu adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Untuk membuktikan bahwa semakin dalam kita menyelam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Mari kita lihat bejana yang ada di sini. Bejana ini diisi oleh air, kemudian diberikan 3 lubang yang sama besar. Namun posisinya berbeda. Ternyata di lubang yang ketiga, airnya keluar dengan jangkauan yang paling jauh dibandingkan dengan lubang pada nomor 1 dan 2. Hal ini terbukti bahwa semakin dalam maka tekanannya semakin besar. Berikutnya adalah tekanan hidrostatis pada pipa U. Pada pipa U mula-mula diisi air. Sesuai dengan hukum pokok hidrostatika, ketinggian kolom air
pada kedua kaki pipa akan sama. Namun apabila kita isi dengan zat cair yang berbeda, misalkan minyak, pada salah satu kaki pipa U, maka akan terjadi perbedaan ketinggian permukaan air ini. Apabila kita isi lagi dengan zat cair yang berbeda, misalkan alkohol, maka semakin jauh perbedaan ketinggian zat cair yang mula-mula ini. Ketika kita tarik garis lurus, di titik A itu tekanannya sama dengan di titik B. Maka secara matematis PA sama dengan PB. Karena di sini gravitasi antara kaki pipa U yang kanan dan kiri sama, maka gravitasinya boleh dihilangkan. Sehingga kita tuliskan Rho A kali HA sama dengan Rho B kali HB. Nah, di titik A itu ternyata di situ ada dua jenis zat cair yang berbeda, sehingga kita dapat tuliskan Rho kali H minyak ditambah Rho kali H alkohol sama dengan Rho H untuk air. Berikutnya adalah tekanan permukaan zat cair. Untuk memahami tegangan permukaan zat cair, maka perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah tetesan embun yang membentuk bola. Yang kedua, serangga yang dapat hinggap di permukaan zat cair. Tegangan permukaan suatu zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, inilah yang menyebabkan serangga yang bisa hinggap di permukaan air. Secara matematis, tegangan permukaan zat cair dirumuskan gamma sama dengan F per L. F itu adalah gaya, L itu adalah panjang permukaan. Berikutnya tegangan permukaan selaput sabun. Di sini ada kawat yang membentuk U, kemudian kawat satu lagi itu bisa digerakkan ke atas maupun ke bawah. Kemudian di sini ada lapisan sabun. Nah, tegangan permukaan pada selaput sabun didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan per satuan panjang permukaan pada arah tegak lurus terhadap gaya tersebut. Secara matematis dirumuskan gamma sama dengan W per 2L. W itu berat kawat penutup, L itu panjang permukaan. Berikutnya adalah kapilaritas. Sebelum saya menjelaskan, perhatikan zat cair yang ada di gambar ini. Ini adalah zat cair, kemudian di atasnya diletakkan tisu, sehingga zat cair yang berada di bawah ini akan merambat naik ke atas. Nah, inilah peristiwa ini yang disebut namanya kapilaritas. Jadi, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, di sini ada dua bejana yang diisi oleh air dan raksa. Ketika pipa kapiler dimasukkan ke dalam zat cair air, ternyata di sini airnya akan naik ke atas sehingga permukaan yang ada di pipa kapiler itu lebih tinggi dibandingkan permukaan yang ada di sekitarnya. Namun apabila pipa kapiler itu dimasukkan ke dalam raksa, ternyata permukaan yang ada di pipa kapiler itu lebih rendah dibandingkan permukaan yang ada di sekitarnya. Secara matematis, untuk menentukan ketinggian fluida pada pipa kapiler dirumuskan H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per Rho kali G kali R. H itu ketinggian
fluida pada pipa kapiler, gamma itu tegangan permukaan, theta itu adalah sudut kontaknya, rho adalah massa jenis fluida, dan G percepatan gravitasi, sedangkan R adalah jari-jari pipa kapiler. Materi selanjutnya silahkan tonton video di bagian fluida statis bagian 2.